RRI Net, informasi, budaya, dan global. RRI Net, radio visual. Kami ini patriot olahraga, mengabdi berkarya untuk bangsa. Halau kita cinta. Kami patriot. Salam olahraga. Pelaksanaan Pekan Olahraga Pelajar Daerah atau Popda kelima Provinsi Nusa Tenggara Timur yang terlaksana selama 5 hari di Kota Kupang sejak tanggal 23 hingga 27 Maret 2022 rata-rata berjalan lancar. Pantauan RRI pada sejumlah cabang olahraga pelaksanaannya berjalan lancar, aman dan tertib seperti kempo, atletik, taekwondo, dan wushu. Sementara 3 cabang olahraga lainnya yakni tinju, pencaksilat, dan karate masih mendapat catatan dan perlu ada evaluasi bersama baik penyelenggara yakni Dinas Kepemudaan dan Olahraga Nusa Tenggara Timur maupun pengurus provinsi cabang olahraga 7 cabang olahraga terutama berkaitan dengan perangkat pertandingan yakni wasit, juri, maupun hakim. Sebagai contoh adalah dari cabang olahraga tinju pada Sabtu 26 Maret 2022 sempat terjadi insiden antara pengurus dan kontingen dari Kabupaten Belu yang tidak menerima hasil keputusan wasit hakim karena dinilai tidak sesuai dengan hasil pertandingan di atas ring tinju. Insiden tersebut kemudian mendapat tanggapan keras Ketua Pertina Kabupaten Belu, Vincent Laka. Menurutnya, dalam penjurian hakim-hakim pertandingan masih perlu evaluasi dan perbaikan ke depan, apalagi NTT sedang mempersiapkan diri menjadi tuan rumah PON tahun 2028. Di pertandingan dalam Popda itu sepertinya ada yang tidak beres dalam penilaian wasit. Beta ini Ketua Pertina Kabupaten Belu, sekaligus salah satu pengurus Pertina NTT di bidang pembinaan prestasi. Beta melihat ini ada yang tidak beres. Beta melihat mereka mencoba hakim-hakim baru di pertandingan-pertandingan final, sehingga membuat menurut kami ada yang tidak beres atau ada yang tidak fair. Bahwa tinju NTT kalau mau maju, ketong harus mulai dari sekarang. Ketong harus benahi semua ini untuk ya, karena bilang ketong rencana 2028 mau jadi tuan rumah. Kalau ketong begini terus, atlet yang ketong dapat tuh atlet kacangan semua. Ketong butuh atlet yang berkualitas. Itu yang ketong minta. Beta sebagai seorang pengurus dan penggilat tinju dan orang yang paling banyak bapak tinju seluruh NTT, seluruh nasional ini beta. Kalau begini, mematikan ketong motivasi dan akhirnya tinju NTT akan hancur. Hal senada juga disampaikan Sekretaris Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sika, Martin Luther Aji. Menurutnya, pelaksanaan Pekan Olahraga Pelajar Daerah atau Popda di NTT merupakan sebuah wadah yang sangat bagus untuk mencari atlet-atlet potensial. Akan tetapi dirinya menilai masih banyak kekurangan ketika penyelenggaraan berlangsung, terutama terjadi keributan saat pertandingan karena keputusan wasit hakim yang tidak sesuai harapan setiap kontingen yang kalah. Saya lihat event ini sangat bagus, tapi juga perlu ada penyegaran termasuk wasit hakim dari semua cabur. Karena saya lihat tinju juga ribut, silat juga ribut, karate juga ribut. Ini yang sebenarnya kita tidak berjiwa sportivitas. Jadi saya selaku Sekretaris Dinas PKO Kabupaten Sika, ya memang saya memberikan apresiasi kepada Dispora Provinsi, namun perlu melihat kembali kualitas wasit pada semua cabur yang ada supaya pada saat tahun-tahun mendatang bisa lebih baik lagi. Menanggapi hal tersebut, Ketua Pertina NTT Samuel Haning ketika menutup Popda cabang olahraga tinju di Aula Komodo NTT pada Minggu 27 Maret 2022 malam mengatakan keributan-keributan yang terjadi pada saat pelaksanaan kejuaraan tinju apapun selalu ribut. Hal tersebut menurut Sam Haning tidak saja terjadi di NTT, akan tetapi juga di tingkat nasional. Oleh karena itu dirinya berkomitmen akan terus membenahi kekurangan-kekurangan yang ada sehingga ke depan tidak terjadi lagi. Memang saya dengar bahwa ada keributan. Kalau tinju tidak ada keributan, itu bukan tinju. Maksudnya keributan itu bukan bakalahi, bukan seperti daerah-daerah yang lain yang menghancurkan fasilitas olahraga. Tidak. Setelah saya memonitoring, hanya ada untuk mengoreksi kembali, baik itu sistem penilaian
untuk kerjasama yang baik antara sinergis pelatih dan atlet, bahkan wasit hakim yang menentukan penilaian. Itu sangat penting sekali. Jadi kalau ada yang bilang ribut-ribut, itu biasa. Tinju itu bukan baru sekarang. Dari balik semua dinamika pelaksanaan Pekan Olahraga Pelajar Daerah NTT kelima tahun 2022, Ketua Pertina NTT juga memberi apresiasi kepada pengurus dan pelatih Pertina di kabupaten kota karena telah menunjukkan pembinaan olahraga tinju berjenjang di daerah. Menurutnya, sistem pembinaan atlet berjenjang di daerah mulai usia dini harus terus dikembangkan dan dipertahankan. Saya bangga karena masih ada pembinaan secara berjenjang di daerah-daerah. Hal ini luar biasa. Dan mudah-mudahan kami harapkan agar pembinaan ini tetap berjalan di kabupaten-kabupaten yang belum ada pembinaan atlet terstruktur. Hal ini saya berterima kasih kepada seluruh pelatih yang telah melakukan pelatihan pembinaan atlet tinju di daerah. Sementara itu, dari cabang olahraga atletik, Ketua Umum Pengurus Provinsi Pasi NTT, Insinyur Eston Elfunai, ketika menutup Popda dan Kejurda Atletik NTT 2022 di Stadion OEP Kupang, menyampaikan terima kasih kepada Dispora dan pengurus Pasi NTT, Pasi Kabupaten Kota, para atlet, pelatih, dan Dispora Kabupaten Kota yang telah mendukung pembinaan atlet atletik menyukseskan penyelenggaraan event tahunan ini di NTT dan telah menjaring dan melihat atlet-atlet berpotensi untuk dipersiapkan mengikuti Prapon tahun 2023 maupun PON ke-21 tahun 2024 mendatang. Secara efisien dan produktif kita bisa mempersiapkan semua penyelenggaraan olahraga ini dapat berjalan dalam suasana yang aman, damai, dan menghasilkan prestasi-prestasi untuk mengangkat harkat dan martabat Nusa Tenggara Timur tercinta. Baik sebagai NTT, saya mengucapkan selamat kepada anak-anakku yang merebut prestasi dan reputasi memperoleh medali, baik medali emas, medali perak, medali perunggu. Ini satu catatan dari sejarah dan riwayat hidup anak-anak. Kepala Bidang Prestasi Dinas Kepemudaan dan Olahraga NTT Aloysius Min dalam sambutannya mewakili Kadispora NTT mengatakan Popda yang terselenggara di Nusa Tenggara Timur merupakan ajang pembelajaran agar yang belum berprestasi terus berlatih dan mempersiapkan diri. Sedangkan yang sudah berprestasi, bagaimana upaya tetap mempertahankan prestasi yang ada agar semakin lebih baik pada jenjang yang lebih tinggi seperti kejuaraan nasional maupun pekan olahraga. Sekaligus juga ada pembelajaran bagaimana anak-anak sekalian belajar teknik strategi untuk meraih prestasi. Itu artinya kalau hari ini belum mendapat medali, berarti Anda mesti belajar lebih keras lagi, mesti berlatih lebih tekun lagi, sehingga pada event berikutnya akan memperoleh medali sebagaimana yang diharapkan. Oleh karena itu, atas nama Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur, kami menyampaikan terima kasih kepada Ketua Umum dan seluruh pengurus Pasi atas kerjasama, atas kerja keras, sehingga kegiatan ini boleh berakhir hari ini. Sementara itu, hasil perolehan medali kontingen dari sejumlah cabang olahraga yang berhasil dihimpun RRI Kupang hingga tanggal 27 Maret 2022 pukul 19.00 WITA untuk 3 besar adalah: pertama, dari cabang olahraga Kempo, juara 1 diraih kontingen Kota Kupang dengan hasil 8 medali emas, 18 medali perak, dan 3 medali perunggu. Urutan kedua ditempati kontingen Kabupaten Belu dengan hasil 5 medali emas, 5 medali perak, dan 13 medali perunggu. Urutan ketiga diraih kontingen Kabupaten Sumba Timur dengan raihan 4 medali emas, 3 medali perak, dan 5 medali perunggu. Dari cabang olahraga Taekwondo, hasil akhir 3 besar perolehan medali adalah Kota Kupang 7 medali emas, 2 medali perak, dan 3 medali perunggu. Kabupaten Belu 4 medali emas, 4 medali perak, dan 3 medali perunggu. Kabupaten Kupang 2 medali emas dan 3 medali perunggu. Dari cabang olahraga pencaksilat, juara umum pertama diraih kontingen Kabupaten Belu dengan raihan 5 medali emas, 2 medali perak, dan 3 medali perunggu.
Juara umum 2 ditempati kontingen Kabupaten Sika dengan hasil akhir 3 medali emas dan 4 medali perak. Urutan ketiga diraih kontingen asal Kota Kupang dengan hasil 3 medali emas, 2 medali perak, dan 3 medali perunggu. Sementara itu dari cabang olahraga karate, urutan pertama diraih kontingen asal Kabupaten Sumba Timur dengan hasil akhir 4 medali emas, 1 medali perak, dan 1 medali perunggu. Juara 2 diraih kontingen Kabupaten Belu dengan hasil akhir 3 medali emas, 2 medali perak, dan 5 medali perunggu. Urutan ketiga ditempati kontingen Kota Kupang dengan hasil 3 medali emas, 1 medali perak, dan 4 medali perunggu. Sedangkan dari cabang olahraga tinju, juara 1 diraih kontingen asal Kabupaten TTS dengan hasil akhir 7 medali emas, 6 medali perak, dan 2 medali perunggu. Urutan kedua ditempati kontingen Kabupaten Belu dengan hasil akhir 6 medali emas, 6 medali perak, dan 13 medali perunggu. Urutan ketiga ditempati kontingen Kota Kupang dengan hasil akhir 6 medali emas, 6 medali perak, dan 5 medali perunggu. Demikian sesi laporan khusus tentang dinamika pelaksanaan Pekan Olahraga Pelajar Daerah ke-5 Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2022. Bersama saya, Alotani. Salam olahraga. Indonesia, kita dahsyat dan berkah.